Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di series Why Do We Learn Economics? Hari ini kita akan membahas mengenai mikro dan makroekonomi. Namun sebelumnya kita harus tahu terlebih dahulu kenapa sih kita perlu belajar ilmu ekonomi? Dalam ekonomi kita mengenal adanya kelangkaan atau scarcity. Kelangkaan adalah kondisi di mana kebutuhan kita tidak terbatas, sedangkan alat pemenuhan kebutuhan kita terbatas. Contohnya, kita butuh makan, kita butuh rekreasi, butuh beli skincare, dan lain-lain. Namun, item-item tersebut belum tentu bisa kita beli semuanya. Nah, dalam upaya pemenuhan kebutuhan tersebut, maka sebagai manusia, kita tentukan yang namanya skala prioritas, yaitu daftar mengenai segala kebutuhan yang kita urutkan berdasarkan tingkat kepentingannya. Karena gak semua yang kita inginkan bisa kita dapatkan. Ada beberapa ruang lingkup dalam membahas ilmu ekonomi, yaitu lingkup makro dan mikro. Apa itu ekonomi makro dan mikro? Ngomong-ngomong tentang ekonomi, artinya kita ngomongin hal yang kompleks. Kenapa sih bisa kompleks? Contohnya gini, kita ngomongin ekonomi di suatu negara, maka kita akan bertemu dengan istilah pendapatan nasional, yaitu total nilai barang dan jasa yang diproduksi suatu negara dalam periode tertentu. Selain itu, kita juga akan melihat bagaimana pertumbuhan ekonomi di negara tersebut. Dilihat inflasinya berapa persen, tingkat penganggurannya seperti apa, dan masih banyak lagi. Dari situ, kita aja udah bisa melihat bahwa konteks ekonomi itu sangat luas dan beragam. Nah, kalau kita ngomongin ekonomi dari sudut pandang seperti ini, itu artinya kita lagi ngomongin ekonomi makro. Lalu, apa perbedaannya ekonomi mikro dan makro? Ekonomi makro itu ngomongin perekonomian dalam lingkup yang besar dan kompleks. Sedangkan ekonomi mikro artinya ngomongin perekonomian yang lebih sempit lagi cakupannya. Namun, apakah sesimpel itu pengertiannya? Teori makroekonomi awalnya dikemukakan oleh John Maynard Keynes dalam buku yang berjudul The General Theory of Employment, Interest, and Money pada tahun 1936. John merupakan ahli ekonomi Inggris yang saat itu terdorong oleh kondisi kemerosotan ekonomi yang dialami Amerika Serikat pada tahun 1929 sampai 1932. Periode tersebut dinamakan The Great Depression. Jadi, tahun tersebut, seperempat tenaga kerja di Amerika Serikat menganggur dan pendapatan nasional negaranya menurun tajam. Oleh karena itu, John menulis sebuah teori yang kemudian menjadikannya sebagai landasan teori makroekonomi modern. Dalam ekonomi makro atau makroekonomi, kita melihat masalah perekonomian seperti bagaimana caranya mengolah sumber daya yang terbatas untuk pemenuhan kebutuhan dan keinginan manusia yang gak terbatas. Ketika kita membahas ekonomi suatu negara, maka kita akan melihat bagaimana suatu negara mengelola sumber daya yang dimilikinya untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan masyarakatnya. Itulah mengapa dalam makroekonomi perlu dilihat lagi bagaimana pendapatan nasional negara tersebut, bagaimana tingkat inflasinya, tingkat penganggurannya, dan seperti apa sih pertumbuhan ekonominya. Dari menganalisis hal-hal tersebut, pemerintah lalu memutuskan kebijakan ekonomi. Bisa dibilang cakupan analisis ilmu ekonomi makro adalah tingkah laku atau interaksi yang dilakukan oleh negara untuk mengatur kegiatan perekonomian. Jadi, sudah paham apa itu makroekonomi? Ekonomi mikro. Ekonomi mikro atau mikroekonomi identik dengan teori klasik. Kenapa bisa dibilang begitu? Pada abad ke-18 dan 19, Adam Smith, David Ricardo,
Marshall dan Bigot merupakan tokoh yang mengembangkan teori ekonomi klasik atau mikro, di mana ekonomi mikro ini menganalisis kegiatan dan permasalahan ekonomi dari unit individual. Intinya, para tokoh aliran klasik tersebut punya konsekuensi bahwa proses pertukaran atau jual beli merupakan satu-satunya cara untuk berinteraksi. Dengan begitu, fokus bahasan ekonomi klasik sama dengan ekonomi mikro, yaitu menganalisis perilaku individu, pelaku ekonomi produsen dan konsumen untuk mencari keseimbangan pasar. Kembali lagi ke bahasan kompleks makroekonomi. Untuk melihat hal-hal yang kompleks tadi, kita bisa menyederhanakannya menjadi lingkup yang lebih kecil lagi. Inilah yang disebut dengan mikroekonomi. Di mikroekonomi, cakupan analisisnya adalah tingkah laku atau interaksi individu-individu yang terlibat dalam pasar, baik itu konsumen, produsen, pelaku ekonomi rumah tangga, atau perusahaan. Misalnya, gimana cara konsumen mengkonsumsi barang dan mendapatkan kebahagiaan atau kepuasan dari barang tersebut dengan sumber daya yang terbatas. Sedangkan produsen, gimana cara produsen memproduksi barang dengan sumber daya yang terbatas. Jadi kita lebih melihat ekonomi dari hal-hal yang lebih individual. Jadi dari uraian di atas, perbedaan antara mikroekonomi dan makroekonomi dapat dilihat dari ruang lingkupnya. Perbedaan ekonomi mikro dengan ekonomi makro berdasarkan ruang lingkupnya adalah ekonomi makro berarti membahas ruang lingkup yang besar atau luas seperti negara, sedangkan ekonomi mikro membahas ruang lingkup yang lebih kecil atau sempit seperti individualnya. Nah, supaya kita bisa mudah mencerna perbedaan ekonomi mikro dan makro, langsung cek tabel berikut ya. Hubungan antara ekonomi mikro dan makro. Lantas, adakah kaitan antara ekonomi makro dan mikro? Tentu saja ada. Untuk mengaitkan ekonomi makro ke mikro, kita ambil contoh gini. Di suatu negara ada yang namanya bank sentral. Indonesia sendiri punya bank sentral yaitu Bank Indonesia. Ketika Bank Indonesia menurunkan suku bunganya, apa yang terjadi pada masyarakatnya? Dalam hal ini, kita melihat bank sentral sebagai pelaku makro, sedangkan individu sebagai pelaku mikro. Lalu, bagaimana masyarakat merespon hal tersebut? Tentu saja hal ini berimbas pada keputusan masyarakat dalam mengkonsumsi dan memproduksi suatu barang. Sebaliknya, gimana kalau kita mengaitkan ekonomi mikro ke makro? Kita ambil contoh gini. Pemerintah suatu negara mengeluarkan kebijakan bahwa ada larangan untuk membeli barang A. Produsen di suatu negara akan kesulitan memproduksi barang akibat adanya kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah. Otomatis, produsen dan penjual barang A akan kehilangan banyak konsumen kan? Kalau ternyata hal itu juga berimbas pada semua produsen barang A yang ada di negara tersebut, maka ekonomi makronya akan terkena imbasnya juga. Pendapatan nasional suatu negara akan menurun. Jadi, antara ekonomi makro dan mikro itu memang saling berkaitan ya. Kalau dianalogikan, ekonomi makro dan mikro itu ibarat populasi dan sampel dalam penelitian. Jadi, itulah materi mengenai ekonomi makro dan mikro. Untuk mengetahui pemahaman kalian, yuk kita kerjakan soal berikut. Oke, itu dia penjelasan mikro dan makroekonomi. Sampai ketemu lagi dan thank you for watching.